terlebih berdoa yang berkaitan tentang perkara agama kita, tentang perkara akhirat kita. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar mudah menuntut ilmu agama. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mudah meninggalkan perbuatan maksiat. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala keluarga kita, anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh dan salihah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله. Tepat pada malam ini kita sudah menyaksikan ada terjadinya gerhana bulan. Maka di antara ajaran Rasulullah SAW adalah kita salat gerhana kemudian diteruskan dengan khutbah. Yang mana amaliyah ini sebagaimana yang diamalkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW pernah bersabda ketika terjadi gerhana matahari di zaman beliau. Rasul mengatakan inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah la yakhsifani li mauti ahadin wala li hayatih. Fa idza ra'aitum dzalik fad'ullah wa kabbiru wa sallu wa tasaddaqu. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya matahari dan bulan adalah termasuk tanda-tanda dari kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Yang mana terjadinya gerhana bulan ataupun matahari bukan karena wafatnya seseorang dan bukan karena hidupnya seseorang. Maka apabila kalian melihat gerhana tersebut, maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertakbirlah dengan mengucapkan Allahu Akbar dan salatlah dan bersedekahlah. Dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW juga mengatakan sesungguhnya matahari dan bulan adalah termasuk tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, bukan karena wafat dan meninggalnya ataupun hidupnya seseorang. Kemudian kata Rasulullah SAW, namun Allah menjadikan adanya terjadinya gerhana bulan dan matahari untuk memberikan rasa takut kepada hamba-hambanya. Maka dari dua hadis ini bisa kita ambil pelajaran bahwasanya termasuk makhluk Allah yang agung adalah matahari dan bulan. Yang mana matahari dan bulan mereka beredar secara teratur. Namun tidaklah makhluk Allah kecuali memiliki kekurangan. Walaupun mereka teratur, ternyata ada ketika mereka tidak menjadi teratur lagi. Yang mana cahayanya menjadi gelap, yaitu tatkala terjadinya gerhana matahari maupun bulan. Ini menunjukkan bahwasanya tidak boleh seseorang itu beribadah atau menyembah bulan dan matahari. Karena mereka pun juga memiliki kekurangan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalam hadis juga disebutkan bahwa Rasulullah SAW menyatakan kepada sahabatnya, kepada umatnya bahwa terjadinya proses gerhana bukan disebabkan oleh wafatnya seseorang maupun hidupnya seseorang. Kenapa Rasul mengatakan demikian? Karena ketika anak beliau yang laki-laki yang bernama Ibrahim yang meninggal tatkala berumur 18 bulan. Maka saat itu juga, pada hari itu juga terjadi gerhana matahari. Sehingga orang-orang jahiliyah mengkaitkan terjadinya gerhana matahari tersebut disebabkan wafatnya anak Nabi yang bernama Ibrahim. Maka di sini pentingnya sebagai seorang dai, sebagai seorang muslim untuk menjelaskan
bahwasanya fenomena alam bukanlah disebabkan oleh wafatnya ataupun hidupnya seseorang. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ketika anak Rasulullah yang bernama Ibrahim ini meninggal dunia, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun sebagai seorang manusia biasa, beliau bersedih. Rasul mengatakan, Innal aina tadma' wal qalba yahzan wala naqul illa bima yurdi rabbuna wa inna ya Ibrahim la firaqika lamahzunun atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Ketika anak beliau meninggal dunia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sungguh mata ini mengeluarkan air mata dan sungguh hati ini begitu sedih. Namun kita tidaklah mengucapkan kecuali ucapan yang membuat Allah Subhanahu wa taala ridho kepada kita, dan sungguh kami berpisah dengan engkau Ibrahim begitu sedih. Dalam hadis ini menjelaskan dan menyatakan bahwa ketika seseorang itu mendapatkan musibah, kesedihan, ditinggal wafat oleh seseorang yang dicintai, maka hendaklah mengucapkan kata-kata yang membuat Allah Subhanahu wa taala ridho. Kata-kata yang tidak membuat Allah Subhanahu wa taala murka, seperti ketika seseorang mendapatkan musibah lalu dia menyalahkan takdir. Seperti ketika dia mendapatkan musibah lalu menggeraung, menangis, bahkan menghancurkan perabotan, maka ini termasuk hal-hal yang membuat Allah Subhanahu wa taala ridho, maka tidak ridho. Maka bagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika ditinggal mati oleh anak beliau yang laki-laki, Rasul tetap menangis. Rasul sedih, namun beliau tidaklah mengatakan perkataan kecuali perkataan yang membuat Allah Subhanahu wa taala ridho. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalam hadis tadi juga disebutkan ketika terjadi proses gerhana, maka Rasul menyebutkan beberapa ibadah. Maka seandainya khutbah ini selesai dan ternyata masih terjadi gerhana, maka perhatikanlah 4 amalan ini yang harus pian isi selama proses terjadinya gerhana. Yang pertama kata Rasulullah SAW adalah fada'ullah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka berdoalah dengan hajat pian masing-masing. Terlebih berdoa yang berkaitan tentang perkara agama kita, tentang perkara akhirat kita. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar mudah menuntut ilmu agama. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mudah meninggalkan perbuatan maksiat. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala keluarga kita, anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh dan salihah. Dan juga kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memudahkan kita dalam beramal saleh. Maka jangan sampai lupa berdoa kepada Allah berkaitan dengan perkara akhirat kita. Kemudian amalan yang kedua adalah dengan bertakbir dan mengucapkan Allahu Akbar. Karena takbir termasuk zikir, dan zikir ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah bahwasanya berzikir kepada Allah itu menenangkan hati. Karena ketika seseorang melihat terjadinya gerhana bulan ataupun matahari, dia diperintahkan untuk takut. Kemudian bagaimana caranya untuk mengobati rasa takut? Maka dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga dengan bertakbir dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian amalan yang ketiga adalah shollu dengan salat gerhana, dan ini sudah kita laksanakan tadi. Kemudian amalan yang keempat adalah dengan bersedekah. Ketika khutbah ini berakhir, namun masih terjadi gerhana ulun-ulang, perhatikanlah 4 ibadah ini. Salat sudah kita laksanakan, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, berzikir dengan bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang terakhir adalah dengan bersedekah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebagai penutup khutbah, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika terjadinya gerhana matahari, kemudian beliau berkhutbah, di antara yang beliau sisipkan adalah mewasiatkan khusus kepada para perempuan. Maka ma'asyiral nisa, maka wahai para perempuan, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepada kalian agar jangan sampai menjadi penghuni neraka yang paling banyak. Apa amalannya? Apa sebabnya? Banyak para wanita yang menjadi penghuni neraka yang paling banyak. Di antaranya adalah 2 hal. Dikarenakan mereka yukthirnal la'an, banyak melaknat siapa?
melaknat suami, banyak menghina suami, dan seterusnya. Yang kedua, dikarenakan mereka yakfurnal ashir, mengingkari kebaikan suami, mengingkari kebaikan dan jasa suami. Maka Rasulullah SAW mengingatkan kepada para perempuan untuk juga banyak bersedekah. Karena bersedekah termasuk cara kita menghindarkan dari siksa api neraka. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Jauhilah siksa api neraka sekalipun bersedekah dengan sepenggal kurma. Maka hadis ini menjelaskan bahwa bersedekah bukan milik orang kaya, tapi semua orang, mau kaya maupun tidak, dia bisa bersedekah sekalipun dengan sepenggal kurma. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik kepada kita beribadah mudah untuk meninggalkan perbuatan maksiat, mudah menuntut ilmu agama, mudah melaksanakan kewajiban yang Allah wajibkan, dan mudah untuk melaksanakan sunnah Rasulullah SAW, dan memberikan rezeki kepada kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina. Allahumma aslih wulata umurina wa fiqhum lima tuhibbu wa tarda ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ansur Islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwana al-mustad'afina fi Filastin wa fi kulli makan ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan biarkan kaum muslimin terhenti dari mendapatkan manfaat ilmu agama. Pandemi bukan halangan untuk menuntut ilmu syar'i. Ayo bersama Rifkon TV untuk menjadi bagian dari para pejuang dakwah yang semoga pahalanya terus mengalir tak lekang oleh waktu. Silakan berdonasi untuk operasional bulanan Rifkon TV dengan transfer ke rekening Bank Syariah Mandiri, nomor rekening 711 1213 008, kode transfer 451 atas nama Yayasan Jalan Hidayah.